Pengertian pil progestin. Pil progestin disebut juga dengan pil mini atau POP dan kontrasepsi progestin yang mengandung progestin dalam dosis yang sangat rendah, seperti hormon alami progesteron pada tubuh perempuan. Pil progestin dapat terbentuk dari noritestosteron, levonorgestrel, etinediol. Manfaat pil estrogen yaitu yang pertama merangsang atau menginduksi menstruasi, yang kedua yaitu sebagai komponen yang berperan dalam metode kontrasepsi hormonal, misalnya yaitu pil KB, KB suntik, dan KB implan. Yang ketiga yaitu digunakan bersamaan dengan estrogen sebagai bagian dari terapi hormon pengganti. Yang keempat yaitu menangani gejala menopause. Yang kelima yaitu melebarkan leher rahim, dan yang keenam yaitu mengobati nyeri payudara yang sifatnya non-kanker. Selanjutnya ada jenis-jenis pil KB. Yang pertama ada pil KB monosapik, yang kedua ada pil KB bimasapik, yang ketiga ada pil KB trifasik, dan yang keempat ada pil KB tetrafasik. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit efek samping dari penggunaan pil prolaktin. Yang pertama itu gangguan haid perdarahan, bercak spotting, amenor, dan haid tidak teratur. Yang kedua itu ada peningkatan atau penurunan berat badan. Yang ketiga itu payudara tegang. Yang keempat mual. Yang kelima itu pusing. Yang keenam perubahan mood. Yang terakhir dermatitis atau jerawat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelebihan pil KB progestin. Nah, kelebihannya itu ada 5. Yang pertama, dapat mengurangi gejala pramenstruasi dan nyeri pada saat menstruasi. Yang kedua, membuat siklus haid menjadi lebih teratur. Yang ketiga, tidak mengganggu produksi ASI. Yang keempat, tidak menyebabkan efek samping hipertensi dan penyakit kardiovaskuler. Yang kelima, tidak mengganggu hubungan seksual. Kekurangan pil KB progestin, perempuan mungkin akan mengalami menstruasi tidak teratur ketika menggunakan pil progestin. Menstruasi mungkin akan menjadi tidak teratur, lebih ringan, atau lebih sering, atau mungkin berhenti. Biasanya akan meningkat pada 6 bulan awal penggunaan dan tidak merugikan. Tetapi beberapa perempuan akan merasa tidak nyaman dengan perubahan ini. Perubahan merek pil mungkin akan membantu, tetapi belum ada data akurat yang ditemukan mengenai hal ini. Pil progestin tidak melindungi dari infeksi menular seksual, sehingga perempuan perlu menggunakan kondom. Perempuan harus mengingat untuk menggunakan pil di jam yang sama setiap hari. Jadi, induksi yang dapat menggunakan pil progestin atau pil kecil yaitu yang pertama wanita usia reproduksi, yang kedua wanita yang telah memiliki anak maupun yang belum mempunyai anak, yang ketiga pasca persalinan dan tidak menyusui, yang keempat metode kontrasepsi efektif selama masa menyusui, yang kelima pasca keguguran, yang keenam tekanan darah kurang dari 180/110 mmHg atau dengan masalah pembekuan darah, yang ketujuh tidak boleh mengkonsumsi estrogen atau lebih senang menggunakan progestin, yang kedelapan perokok segala usia. Kontraindikasi penggunaan pil progestin. Pil progestin tidak disarankan untuk digunakan perempuan yang sedang menyusui dan baru saja melahirkan dalam jangka waktu 6 minggu dan sedang mengkonsumsi obat tidur atau bius. Pil progestin tidak disarankan untuk digunakan jika perempuan memiliki kondisi medis seperti yang pertama, penggumpalan darah pada pembuluh darah atau paru-paru, yang kedua, kanker payudara, riwayat atau sedang mengalami, yang ketiga, penyakit hati, baik infeksi ataupun tumor, yang keempat, lupus sistemik, eritomatosus dengan antibodi, antifosfolipid positif atau tidak diketahui. Yang kelima, riwayat stroke atau riwayat cedera cerebrovaskular. Yang keenam, penyakit jantung iskemik. Cara minum pil progestin atau mini pil itu terbagi 3 cara. Yang pertama itu mini pil diminum setiap hari sampai habis. Nah, yang kedua,
Pil pertama sebaiknya diminum pada hari pertama siklus haid. Yang ketiga, metode barier digunakan pada saat hari ke-7 atau 4-6 minggu postpartum, walaupun haid belum kembali. Pil mini atau pil progestin atau biasa disebut juga dengan pil menyusui. Nah, dosisnya itu digunakan 0,03 sampai 0,05 mg per tablet. Efektivitasnya diminum setiap hari pada waktu yang sama dan jangan sampai lupa. Senggama 3 sampai 20 jam setelah minum pil mini. Saya akan menjelaskan tentang interaksi obat. Beberapa makanan dan obat-obatan yang dapat mempengaruhi kinerja pil KB sehingga efektivitasnya berkurang. Contoh makanan dan obat-obatannya tersebut adalah obat kejang dan obat HIV. Penyakit jantung, riwayat kelemahan ektopik, kista ovarium, sindrom malabsorpsi, hepatitis aktif, ikterus kotestatik, riwayat ikterus saat hamil.